Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita bertemu kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Marilah kita syukuri pertemuan kita, anugerah ini dengan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah kasih Tuhan yang masih hadir dan boleh kami nikmati, sehingga kami boleh bangun pagi hari ini dan kami boleh beraktivitas, dan sebelumnya kami boleh bersama-sama Tuhan meminta penyertaan Tuhan melalui firman Tuhan yang menyapa kami pagi hari ini. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan dan bukalah hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan boleh membawa firman Tuhan di dalam segala aktivitas kami pada pagi hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, seringkali orang berkata, yang muda belum tentu berpengalaman, yang muda belum tentu mampu, yang muda belum tentu bisa untuk melakukan sesuatu yang besar, atau menunjuk kepada pengalaman-pengalaman yang besar yang membuat orang tidak mempercayai tentang seseorang yang muda. Sehingga sering terdengar belum banyak orang ini memakan garam, karena bentuk suatu hal melihat bagaimana dia mudanya, bagaimana usianya, sehingga tidak mudah untuk mempercayainya. Tetapi firman Tuhan yang menyapa kita luar biasa, di mana Rasul Paulus mengingatkan, menguatkan anak didiknya, yaitu Timotius yang masih berusia belia, yang masih berusia muda, untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, di mana engkau jangan bersikap rendah hati karena engkau muda, tetapi jadilah teladan di dalam pikiranmu, perbuatanmu, bahkan di tengah-tengah kasih dan juga kesetiaanmu. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita saat ini mengingatkan kita bagaimana kita diingatkan oleh Tuhan untuk dapat selalu berkarya, bertalenta di tengah-tengah keterbatasan maupun di tengah-tengah minimnya suatu pengalaman kita. Karena yang diperlukan untuk seseorang bukan berdasarkan apa yang telah dilakukan, tetapi dia terus menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi orang yang bisa ditiru oleh orang lain, sehingga melalui perbuatan, ucapan, dan tindakannya menjadi sukacita bagi sesama ataupun bagi kumpulannya. Saudara yang terkasih, sekaligus firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini
mengingatkan jangan kita rendah hati karena usia ataupun pengalaman kita yang tidak ada. Tetapi ingatlah, Soekarno pernah mengatakan, berikanlah aku 10 pemuda, yang artinya diperlukan suatu teladan semangat seorang pemuda, seorang yang masih belia, untuk dapat berkarya, untuk dapat memberikan hal-hal yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan ini. Dan ingatlah apa yang dikatakan oleh orang bijak yang mengatakan kecil-kecil cabai rawit, walaupun dia kecil, walaupun dia terpinggirkan, tapi dia mampu berkarya. Kita lihat bagaimana perjalanan Alkitab Yosua yang menggantikan Musa, orang yang sangat besar, yang penuh pengalaman. Tetapi Yosua mampu atau dimampukan untuk menggantikan peran orang besar, orang yang berpengalaman. Dan pada ujungnya memang Tuhan selalu menyertai orang-orang yang mampu, yang mau untuk dapat berkarya, tanpa harus melihat pengalaman, tanpa harus melihat usia, tapi hanya melihat kesungguhan, keteladanan yang dia berikan. Dia akan mampu untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Selamat berkarya, selamat menjadi teladan di tengah-tengah kehidupanmu, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan, di mana kami diingatkan bahwa kami mempunyai teladan masing-masing dalam kehidupan kami, tanpa melihat faktor-faktor yang ada dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi teladan di dalam perbuatan, dalam kasih, dan juga dalam kesetiaan kami, agar melalui teladan yang kami berikan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih atas firman Tuhan yang menyapa kami pagi hari ini, sehingga kami boleh berkarya, boleh beraktivitas di tengah-tengah kehidupan kami. Amin.